Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Diceritakan sebelumnya, Andika dengan penuh emosi menabrak begal ireng. Namun, kurangnya pengalaman Andika dalam bertarung menjadikan dirinya yang terluka. Bagaimana kisah Andika selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak. Di sorgakah aku? Pertanyaan pertama di hati Andika muncul ketika matanya membuka. Pandangannya sedikit kabur. Tampak ruangan di sekitarnya berwarna merah menyala. Sebuah meja kayu jati berukir indah berada tak jauh dari tempatnya tergeletak. Dari jendela besar di ruangan itu, Andika dapat melihat taman indah di latar belakangi deretan pegunungan. Pemuda tanggung itu mencoba bangkit, tapi keluh Andika. Memang masih terasa sakit di beberapa bagian tubuhnya. Ketika merasa bagian dadanya didapati kain putih membalut rapat, berarti aku masih hidup. Tapi di manakah aku? Tanya Andika dalam hati. Kau sudah siuman rupanya. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Ketika Andika menoleh, agak susah. Tampaklah seseorang yang amat dikenalnya, baru saja masuk dari satu pintu. Ningrum? Bisik Andika ragu. Perempuan itu tersenyum ramah sambil berjalan mendekati Andika. Bukan, aku bukan Ningrum, aku Ningsi, saudara kembarnya, kata gadis yang baru datang. Ternyata dia memang bukan Ningrum. Lalu, dia kutemukan tewas di depan sebuah kedai, tergeletak tak jauh dari tubuhmu. Jelas gadis yang mengaku bernama Ningsi. Sebelum Andika tuntas dengan pertanyaannya, dada Andika mendadak jadi bertambah sakit mendengar penjelasan itu. Rasanya seperti sayatan beribu sembilu. Napasnya sesak tatkala membayangkan bagaimana Ningrum dihabisi begal ireng saat itu. Semua tentang diri gadis muda itu pun satu persatu tergambar jelas di benaknya. Keayuannya, pandangan matanya, kelembutannya. Mengapa dia harus mati? Ini semua salahku, desa Andika menyalahkan diri sendiri. Aku tak mau mendengar pertimbangannya waktu itu. Kalau saja aku mendengarnya, tentu dia tidak mati. Dasar bodoh. Aku memang teramat bodoh. Jangan salahkan dirimu. Kalau memang maut datang pada waktunya, tak ada seorang pun yang dapat menghindar, ucap Ningsi lembut. Andika menatap gadis yang semula dikiranya Ningrum itu amat lekat. Kau mirip sekali dengan Ningrum. Kalau kau merasa lebih senang untuk menganggapku Ningrum, silakan saja, kata gadis itu seperti paham apa yang ada dalam pikiran Andika. Tapi kau tetap bukan Ningrum, keluh Andika penuh rasa kehilangan. Beberapa saat setelah Andika mampu menguasai diri, barulah pikiran jernihnya mulai terbuka. Sekarang, di mana aku? Tanya Andika.
Perguruan Naga Merah. Penjaga pintu? Ya. Bagaimana kau bisa menemukan kami waktu itu? Waktu itu, aku sedang memulai tugas dari guruku untuk menyusul Ningrum. Dia sudah begitu lama meninggalkan tempat ini, namun belum ada kabar sedikit pun. Ketika melewati kota kabupaten, aku temukanmu dan Ningrum. Jelas Ningsi, Andika mendapatkan satu keganjilan dari penuturan Ningsi. Hanya aku dan Ningrum. Lalu bagaimana nasib Purwasi, si naga wanita itu? Andika bertanya-tanya sendiri dalam hati. Sesaat kening pemuda tanggung itu berkerut, memikirkan kejadian yang menimpanya. Dia berusaha meyakinkan diri kalau saat itu ada gadis lain yang bersamanya. Kau yakin tidak melihat wanita lain selain saudara kembarmu itu? Tanya Andika lagi. Gadis seayu dan seanggun Ningrum di hadapannya menggelengkan kepala. Aneh, gumam Andika. Apakah dia ditahan begal ireng? Kalau melarikan diri, rasanya tak mungkin untuk pendekar wanita macam dia. Boleh aku tanya sesuatu? Andika, potong Andika memperkenalkan diri agar Ningsi tidak begitu canggung memanggilnya. Boleh aku tanya sesuatu, Andika? Ulang Ningsi. Andika mengangguk. Ada urusan apa sebenarnya kau dengan naga wanita? Tanya Ningsi sehingga membuat Andika heran. Dari mana kau tahu? Ningsi lalu mengeluarkan sesuatu dari balik pakaian berwarna putih bersulam naga merah miliknya. Tampak sebuah belati berukir naga tanpa gagang. Pangkalnya hanya diberi semacam pita berwarna keemasan. Senjata rahasia naga wanita ini kutemukan menembus punggungmu. Apa? Andika membelahkan matanya. Sedikit saja benda ini menembus lebih ke bawah, maka jantungmu berhenti bekerja. Untung hal itu tak terjadi. Lanjut Ningsi. Andika jadi bingung. Timbullah pertanyaan dalam hatinya. Kenapa Purwasi ingin menghabisinya? Benarkah dia sungguh-sungguh orang kepercayaan Prabu? Atau dia adalah salah seorang kaki tangan begal ireng yang telah berusaha menggiring dirinya dan Ningrum ke kedai itu agar dapat dihabisi? Dada Andika jadi sesak kembali. Pukulan telak begal ireng rupanya membuat luka dalam yang cukup parah di dadanya. Dan seketika mulutnya memperdengarkan erangan tertahan. Sedangkan tangannya meraba dadanya yang sakit. Istirahatlah dulu, Andika. Luka dalammu mungkin baru akan sembuh 5 hari ini dengan obat-obatan dari kami. Saran Ningsi seraya memberi seulas senyum bening pada Andika. Mirip sekali dengan senyum Ningrum yang amat dikagumi Andika. Bagaimana kisah Andika selanjutnya? Pertemuan dengan Ningsi berarti perpisahan dengan Ningrum. Wajah mereka sama, tapi mereka tetaplah berbeda. Nantikan kelanjutannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.